Shalom para jemaat, senang sekali dapat bertemu pada hari ini meskipun sangat disayangkan bahwa pada saat ini kita masih bertemu secara virtual, tapi biar bagaimanapun kita mempunyai hope ya, kita mempunyai pengharapan bahwa pada suatu waktu kita dapat berjumpa kembali dan dapat berbakti, dan pada saat itu mungkin Anda-anda sekalian dapat lebih eh, menghargai pertemuan tatap muka ketimbang cuman lihat televisi atau lihat HP kita, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca sebuah bagian daripada Alkitab yang barangkali Bapak Ibu juga sekalian sudah bosan mendengarnya ya. Karena cerita Natal kayaknya cuma itu-itu aja ya. Tapi firman Tuhan itu selalu fresh, selalu memberikan sesuatu, selalu memberikan pelajaran kepada kita. Maka dengan demikian mari kita membaca, meskipun bagian ini sudah sekian kali kita baca pada waktu Natal ya, dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mohon pimpinan daripada Tuhan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ya Tuhan tidak menjadi sekedar kata-kata kosong belaka, melainkan sesuatu yang boleh dapat menyentuh hati kami, karena pekerjaan daripada Tuhan yang membukakan hati, membukakan pikiran kami, dan menyentuh kehidupan kami. Sehingga sungguh ya Tuhan, kami dapat mendapat sesuatu daripada pembacaan firman-Mu dan perenungan akan firman-Mu ini. Tolong ya Tuhan, kami akan serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, ya, setiap orang kalau kita pikir-pikir, ya, setiap orang ini sebenarnya mereka itu mempunyai
frame of reference, ya, frame of reference. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita boleh dapat katakan ya sebuah kerangka acuan, ya. Setiap orang mempunyai kerangka acuannya. Maksudnya gimana nih ya, supaya jangan memusingkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kerangka acuan itu adalah kriteria-kriteria yang kita pegang di dalam diri kita, ya. Kriteria ini kita pegang dan ini menjadi sebuah dasar daripada kita untuk berpikir, untuk mengukur atau menguji atau menganalisa atau berpendapat akan segala sesuatu, ya, atau dasar daripada segala tindakan kita, ya. Jadi kita berpikir, kita bertindak, semua itu sebenarnya didasarkan oleh apa yang dinamakan frame of reference atau kerangka acuan daripada setiap kita, ya. Mungkin malah membingungkan kan dengan definisi yang seperti demikian. Maka coba kita mencoba misalnya melihat melalui contoh supaya kita dapat mengerti apa sih yang namanya frame of reference itu. Apa sih kerangka acuan yang kita pakai di dalam diri setiap kita, ya. Misalnya begini. Seseorang mempunyai kriteria di dalam dirinya itu, saya orang pintar, ya. Saya orang pintar, ya. Tentu dalam hidupnya ini sebelum dia mempunyai kerangka acuan dan menyatakan bahwa seorang pintar, tentu ada buktinya, ya, di dalam kehidupannya. Misalnya dia punya rapot bagus, dia diakui oleh gurunya bagus, begitu ya. Dia diakui oleh teman-temannya sebagai orang yang pandai, begitu kan, ya. Nah, kalau dia sudah mempunyai kerangka acuan, ya, kalau dia punya frame of reference bahwa dia adalah orang pintar, ya, lalu dia akan menganggap orang lain bodoh. Karena saya pintar, ya tentu orang lain bodoh. Maka pada waktu dianggap orang lain bodoh, maka dia cenderung untuk tidak mau terima pendapat daripada orang lain. Karena saya paling pintar, begitu kan? Nah, sebenarnya orang yang tidak mau menerima nasihat atau pandangan, ya, daripada orang lain, ya, itu sebenarnya dia merasa dirinya sudah pintar, ya. Dari mana dia merasa? Itu adalah dari kerangka acuannya, daripada frame of reference-nya, ya. Mungkin saja dia tidak terlalu pandai. Masih banyak sebenarnya yang pandai, begitu kan? Daripada dia. Tetapi selama ini dalam waktu-waktunya dia dari remaja sampai pemuda misalnya, dia itu dibentuk seperti demikian, ya. Sehingga dia merasa dirinya pandai dan tidak ada orang lain yang sepandai dia, sehingga dia tidak usah dengarkan, dia tidak mau mendengarkan itu daripada orang lain, ya. Dia tidak mau mendengarkan pendapat daripada orang lain. Nah, jadi kerangka acuan daripada seseorang, frame of reference, dia itu sangat mempengaruhi dia di dalam pikiran dan tindakan dia, ya. Nah, ada seorang murid nih ya, pinter, memang pinter dia, ya. Kalau dapat rapot, dia selalu ranking 1, ya, dia selalu ranking 1. Jadi pikirannya juga sama, sudah terbentuk. Saya orang pinter, saya orang pinter, saya orang pinter, begitu kan, ya. Nah, karena dia pintar, dia takut sekali kalau ada orang yang lebih pintar dari dia. Maka kalau misalnya bagi rapot, anak itu bisa tidak tidur semalaman. Oh, makanya kalau kita pikir, wah itu anak pintar mah enak deh. Kalau bagi rapot mah pasti bagus. Tapi anak ini karena dia merasa dirinya pintar dan dia selama ini selalu ranking 1, maka pada waktu bagi rapot malah nggak bisa tidur. Karena apa? Karena takut dia ranking 2. Sehingga tidak bisa tidur. Yang ranking 10 mah tidur nyenyak.
ya, yang ranking 15 tidur nyenyak, begitu ya. Ranking paling buntut memang dia juga tidak peduli rankingnya berapa, begitu barangkali kan, ya. Tapi yang ranking satu malah nggak bisa tidur. Karena apa? Karena frame of reference-nya. Jangan sampai saya dikalahkan. Saya adalah orang paling pinter. Saya mesti tetap pinter. Saya belajar. Saya rapot saya mesti bagus. Rapot saya masih bagus. Nanti kalau enggak orang tidak menganggap saya. Nah, begitu. Jadi tindakannya dipengaruhi oleh pikirannya. Ya, kalau pikirannya sebenarnya, oh mungkin aja ya ada yang lebih pintar. Dia tidur aja. Dia tidur aja. Ya, pada waktu akhir daripada studinya, dia bertemu dengan orang, lalu kemudian belajar menyerahkan kepada Tuhan. Pokoknya diajarin sama dia, kamu ini udah berusaha belum? Ya, yang penting kamu bukan ranking 1, ranking 10. Yang penting kamu udah berusaha dengan baik. Dan dia merasa, saya sudah berusaha dengan baik. Sudah, malam itu dia tidur aja. Ya, bisa tenang. Dan betul dia ranking 2, tapi dia nggak sedih. Ya, dia tidak terganggu. Karena frame of reference-nya berubah. Jadi kerangka acuan daripada seseorang bisa saja berubah dengan nasihat orang, dengan peristiwa, dengan apa dan sebagainya. Itu mungkin saja berubah, ya. Kerangka acuan kita, karena kita adalah makhluk sosial ya, kita tidak bisa hidup sendiri selalu, kita hidup dengan orang lain. Maka kerangka acuan kita ini di dalam pembentukannya selalu ada social context. Jadi selalu masyarakat itu ikut bertanggung jawab di dalam membangun frame of reference daripada seseorang. Ya, misalnya lagi ya, kita anak-anak nih ya. Seorang anak, papanya suka, bodoh kamu ya. Kok rapotnya ini banyakkan merahnya dari birunya. Begitu kan. Ibunya juga berkata, teman-teman lain bagus rapotnya. Kamu jelek. Kamu dasar bodoh. Begitu kan. Kakaknya bilang, kamu nih memang bodoh. Sampai pembantu kurang ajar sama itu anak. Dasar kamu mah anak bodoh, nggak kayak kakakmu pintar, begitu kan? Wah, ini social konteks kan? Ya, temennya bilang bodoh, gurunya bilang bodoh, papa mamanya bilang bodoh, saudaranya bilang bodoh, pembantunya kurang ajar, bilang bodoh lagi. Nah, mulai pelan-pelan social konteks ini membentuk kerangka acuan dia. Jadi mulai rasa, gue goblok, saya orang bodoh. Saya mah nggak pinter. Saya mah bodoh. Begitu kan? Sehingga dia punya kerangka acuan itu, dia tuh dibentuk. Ya, dibentuk oleh social konteksnya. Ya. Tapi kita tidak berbicara mengenai lebih lanjut hal ini. Ya. Kalau Bapak Ibu interest ya dalam mendidik anak, Bapak Ibu boleh belajar transformative learning theory. Ya, di sana diajarkan hal-hal yang mengenai bagaimana kita membangun kerangka acuan yang benar, ya. Transformative learning theory, ya. Tapi kita tidak melihat hal itu, cuma kita ingin meminjam, ya. Kita ingin meminjam dan kita ingin melihat cerita kita itu mengenai mengenai gembala-gembala yang tadi kita sudah baca ya di dalam Lukas pasal 2 begitu. Kita baca gembala-gembala ini ya adalah orang miskin. Kadang-kadang barangkali dikatakan orang bodoh, memang tidak terpelajar. Memang beberapa penafsir pada zaman sekarang mengatakan bahwa pandangan mengenai gembala itu adalah sampah masyarakat, adalah orang yang bodoh dan sebagainya, begitu dikatakan oleh komentator-komentator itu. Sebagian bisa mengatakan bahwa pandangan mengenai gembala seperti demikian adalah satu pandangan yang diciptakan oleh tulisan para rabi-rabi
di dalam kira-kira abad kelima sesudah Masehi. Jadi artinya sudah berjalan ratusan tahun sesudah Tuhan Yesus lahir, ya. Sebab kata mereka justru gembala ini sebenarnya di dalam sejarah daripada orang Israel justru gembala itu mempunyai mempunyai kedudukan yang terhormat, ya. Nah, misalnya Daud sebelum menjadi raja, siapa dia? Dia seorang gembala. Dia bisa menyaksikan mengenai kehidupannya kan? Ya, di depan Raja Saul berkata, ya saya tidak tahu ya saya bisa apa. Tapi ya saya lawan singa, saya lawan beruang, saya menjaga domba saya dengan baik. Begitu loh. Itu perkataan Daud. Jadi kata gembala itu bagi orang Yahudi waktu itu bukan merupakan suatu kata yang jelek. Ya, suatu kata yang jelek. Begitu kan? Seringkali para nabi juga mengatakan seolah-olah tuh, misalnya Mazmur 23 lah kita lihat sederhana bukan? The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Istilahnya itu dipakai gembala. Jadi gembala itu adalah sesuatu yang dipakai sebenarnya tidak di dalam pandangan yang negatif, tetapi pandangan yang positif, yang bagus, ya. Karena gembala-gembala itu dalam sejarah Israel justru adalah kalangan yang dihormati, ya. Tapi bagaimanapun, gembala-gembala ini pasti miskin. Kalau dia kaya ya dia tidak akan jadi gembala, dia malah sewa gembala, bukan? Nah, jadi gembala ini bagaimanapun adalah orang miskin. Yang kedua, bahwa karena dia miskin, dia mungkin tidak bisa belajar. Dia harus tunggu pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Kalau ditinggal, kemungkinan ada saja binatang buas atau pencuri ingin mencuri kan? Begitu kan? Sehingga dia harus jaga. Nah, mungkin dia orang miskin, mungkin dia orang tidak terpelajar, begitu kan? Ya, jadi sebenarnya ucapan para rabi mengenai para gembala sebenarnya ya tidak terlalu salah, ya. Tapi satu hal, bagi orang Yahudi, gembala itu adalah selalu gembala yang rendah hati. Meskipun dia orang rendah, ya, mereka orang lowly, orang rendah. Tetapi mereka sekaligus juga orang yang dianggap di dalam sejarah Israel adalah orang yang humble, orang yang rendah hati mereka, ya. Jadi itu kalangan gembala itu tidak terlalu buruk di dalam pandangan daripada orang Yahudi, ya. Tapi bagaimanapun menurut saya secara frame of reference, kerangka acuan mereka, pasti gembala itu berpikir, saya mah orang rendahan. Saya mah orang miskin. Saya mah orang bodoh. Saya kan nggak hebat seperti para ahli Taurat. Misalnya tidak. Ya, saya tidak mengerti firman Tuhan barangkali. Saya mah orang bodoh. Begitu kan? Saya tidak bisa baca. Mungkin ya. Jadi ada pandangan yang demikian. Ada frame of reference dari para gembala ini menurut saya seperti demikian. Nah, dalam keadaan yang seperti demikian, ya, dengan kerangka acuan seperti ini, maka kemudian perjumpaan daripada gembala ini dengan penyataan dari malaikat ini sesuatu yang kemudian memberikan suatu perubahan yang radikal di dalam diri para gembala. Ya, jadi waktu mereka menjaga pada malam kelahiran daripada Tuhan Yesus, lalu malaikat datang. Lalu dikatakan kemuliaan Tuhan meliputi mereka, ya, bersinar meliputi mereka. Nah, mereka tentu berpikir kan, ini malaikat dari Tuhan, ya. Malaikat Tuhan itu berkata, jangan takut, ya. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu
kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, jangan takut, jangan takut. Itu yang dipegang oleh malaikat, dikatakan oleh malaikat kepada para gembala, ya. Nah, pada waktu dia eh, melihat penyataan daripada malaikat ini, tentu mereka bertanya dong, kok saya ya? Itu banyak imam kepala loh, banyak ahli Taurat loh. Kami mah orang rendahan, kami orang bodoh, kami orang miskin, kami orang tidak berpengaruh, kami mah cuma jaga domba kerjanya. Tidak ada peranan di dalam masyarakat, ya. Tidak dianggap tinggi oleh masyarakat, tidak dianggap baik oleh masyarakat. Misalnya kan, mereka tuh akan melihat seperti demikian. Why us? Kenapa kami? Kenapa Tuhan memberitakan kepada kami? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat dari perjumpaan ini, maka kerangka acuan daripada para gembala itu pasti berubah. Saya punya murid, saudara, dulu. Waktu mengajar, dia tuh sangat hostile terhadap saya, begitu kan? Sangat hostile terhadap saya. Lalu kemudian, tapi dalam perjalanan waktu ya, saya berusaha mendekati dia. Saya terus berusaha mendekati dia. Dia ulangan agama. Pada waktu ulangan agama, saya tahu persis dari jawabannya bahwa anak ini tidak belajar. Tapi pada waktu dia menjawab sebuah pertanyaan dan ngalor ngidul menurut pikirannya sendiri dan tidak menuruti buku, saya melihat bahwa pikirannya bagus. Pikirannya bagus. Begitu kan? Nah, setelah ulangan, saya tidak kasih jelek ulangannya. Saya malah kasih bagus. Ya, meskipun jawabannya berbeda dengan buku. Tapi bukan soal buku. Soal pikirannya itu memberikan pikiran yang baik. Ya, saya kasih 7. Seingat saya. Sudah? Lalu saya panggil dia. Saya memang berusaha mendekati dia memang kan, ya. Saya dekati dia, saya bilang, saya guru, saya ini tahu kualitas kamu. Kamu ini orang pinter. Ya. Cuma kamu malas, kamu nggak belajar. Ya. Kalau kamu belajar, kamu tidak kalah dengan yang paling pinter pada waktu itu di kelas. Terus anak itu berkata apa? Bapak nggak tahu aja ya. Saya kan cuma pura-pura pinter, katanya. Saya SMP nggak naik kelas, katanya gitu kan. Bapak kan nggak tahu kan ya. Nggak apa-apa deh, bagus deh. Saya artinya berhasil nih, saya pura-pura pinter. Saya di hati sih saya pikir, apa gua yang salah ya? Ini anak sebenarnya nggak pinter nih kali ya, tapi gua terkecoh gitu ya. Tapi saya rasa anak ini benar dari perkataan, dari jawabannya, meskipun dia tidak baca di buku, tapi pikirannya itu menurut saya jawabannya itu bagus. Itu dari pikiran yang pandai. Saya bilang sama dia, kamu nggak naik kelas, kamu bukannya karena kamu goblok, tapi kamu males, begitu. Lalu saya bikin perjanjian sama itu anak, ya. Itu anak mau juga lucunya, ya. Saya bilang gini, lihat ya. Saya bilang, saya jamin kamu mesti bisa masuk 10 besar di dalam kelas. Karena kamu tidak bodoh. Karena kamu ini cuma males. Begitu kan? Kamu pasti bisa masuk 10 besar di dalam kelas. Selama ini rankingnya ranking 2. Ranking 2 dari belakang maksudnya. Ya, nah 10 ini. Saya bilang, kamu harus belajar dan kamu harus masuk 10 besar. Kalau kamu masuk 10 besar, kita bikin perjanjian begini ya. Saya akan bayarin kamu makan dimanapun juga. Yang mahal kayak apa, saya bayarin kamu makan. Tapi kalau kamu tidak
masuk 10 besar, kamu harus bayarin. Saya mau makan dimanapun juga kamu harus bayar. Deal nggak? Oke deal katanya. Nah udah, kami kemudian mengadakan perjanjian itu. Setelah mengadakan perjanjian, kemudian sudah bagi rapot, saya tanyakan dia langsung. Kamu hasilnya bagaimana? Nah, pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak begitu mengerti ya, tapi ranking itu enggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 begitu, tapi ada 9,5, 8/4, kok gitu begitu ya. Mungkin karena angkanya bagaimana ya, saya tidak mengerti dah. Pokoknya ada rankingnya. Saya tanya kepada dia, kamu ranking berapa? Saya ranking 9,5. Terus saya bilang, kamu kenapa ranking 9,5? 9 kek, 7 kek, 6 kek, kenapa 9,5 kamu? Begitu ya. Oh, saya asal pas aja menang sama bapak. Dia begitu, kurang ajar nggak tuh? Ya, asal menang aja sama bapak. Dia begitu loh. Habis itu, saya wujudkan janji saya kan ya. Oke, kalau begitu saya bayarin. Dan dia tega. Meskipun kita guru tuh kayak kan gaji, nggak dapat gaji waktu itu saya gratis dari gereja begitu. Dia pilih tempat makan steak di Bandung pada waktu itu yang paling mahal. Wah saya bilang jadi guru sial juga ya. Duit kobol-kobol kantong nih. Saya bilang ya kalau punya 10 aja murid kayak begini nih habis dah saya begitu kan. Ya. Dari kelas 1 dia naik ke kelas 2. Di kelas 2 dikumpulin yang pintar-pintar masuk satu kelas, yang bodoh-bodoh ya kelas yang lain, begitu kan? Nah, jadi yang pintar-pintar baik dari 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, kelas satunya ada 4 kelas pada waktu itu disatukan menjadi satu kelas ya. Lalu kemudian yang kurangan rankingnya itu pada satu kelas yang lain, begitu kan? Nah, dia ranking 9,5 tapi tetap masuk ke dalam kelas yang pertama yang ceritanya pinter-pinter tuh, begitu kan? Ya, pinter-pinter. Saya pikir saya mesti balikin lagi, saya punya uang dong ya, bukan uang tapi ya peruntungan ya. Saya bilang sama dia, sekarang kamu mesti 3 besar. Saya tidak mau 10 besar lagi. Saya mau kamu 3 besar. Kalau kamu tidak masuk 3 besar, artinya kamu bayarin saya. Kalau kamu masuk 3, saya bayarin lagi kamu. Begitu ya. Wah, apa nggak bisa ini dari yang pinter dari 114 ini sini 13 sini 12 sini saya mungkin ranking 15 nih Pak, ranking 20 karena yang pintar-pintar semuanya ada di kelas ini. Saya bilang, aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus 3 besar, habis itu baru aku akan bayarin kamu untuk untuk makan atau kamu yang bayarin saya. Nah, terserah kamu. Ya, udah. Itu perjanjian kami di kelas 2. Saudara, itu anak tidak pernah tidak naik di SMP. Tapi waktu kelas 2 SMA itu, langsung teman-temannya bilang, saya sudah nggak mengajar lagi di kelas itu ya, saya mengajar kelas 1 berikutnya lagi. Tapi di kelas 2 itu, anak itu loncat, ulangannya bagus-bagus teman-temannya bilang, ya. Dan setelah rapot naik kelas, dia ranking berapa? Bapak Ibu tebak. Dia ranking 2. Masuk ke dalam ranking 2. Ya. Artinya saya kalah lagi kan? Gitu kan? Cuma kebetulan saya waktu itu mau melanjutkan studi ke Amerika. Ya. Jadi saya ketemu dia, wah, selamat ya, kamu menang lagi nih, kamu sekarang ranking 2, begitu kan? Ya, tapi karena dia
saya bilang saya nggak punya waktu, ayo ikut saya. Nah akhirnya saya cuman bayarin es campur aja sih, ya nggak bayar steak lagi sih, begitu ya. Kalau nggak ya habis duit lagi deh ya. Nah, tapi dari peristiwa ini Bapak Ibu dia lihat kan, saya tidak goblok. Saya selama ini membuat kerangka acuan kan. Saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh. Saya nggak naik kelas, saya nggak naik kelas, saya nggak naik kelas. Saya di kelas ranking 2, nomor 2, tapi dari belakang, dari paling buntut. Nah, begitu kan? Tapi setelah kejadian itu, dia melihat sendiri dengan mata kepalanya, dia tidak bodoh. Memang dia ada guru goblok kali ini. Bilang saya pinter, saya pinter. Tapi akhirnya dia bisa membuktikan dirinya dan memang dia pintar. Nah, sama juga dengan gembala ini. Gembala ini berpikir, kami bodoh, kami bodoh, kami bodoh, kami bodoh. Tetapi waktu pemandangan seperti demikian, mereka tuh bisa lihat bahwa mereka tidak bodoh. Tuhan menghargai. Mereka miskin memang, Tuhan hargai. Mereka tidak terpelajar, Tuhan hargai. Sejak saat itu, meskipun saya rendah, meskipun saya tidak terpelajar, meskipun saya bagaimanapun di mata masyarakat, tapi di mata Tuhan saya berharga. Buktinya, pernyataan pertama kelahiran Tuhan Yesus diberikan kepada kami. Ada Bapak Ibu yang merasa diri rendah. Ingat, Tuhan tidak pernah melihat kamu orang rendah. Ya, karena dengan rendah hati kita akan selalu berada di dalam pandangan daripada Tuhan. Penghargaan daripada Tuhan merubah kerangka acuan para gembala menjadi indah, menjadi bagus, menjadi tepat. Lalu mereka cepat-cepat bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, dikatakan sana setelah perjumpaan dengan malaikat itu, mereka kemudian pergi dengan segera untuk mencari anak itu seperti dikatakan malaikat, dan mereka menjumpai Tuhan Yesus benar-benar terbaring di palungan, dibungkus dengan kain lampin, dengan Yusuf dan Maria di sana bersama dengan anak itu. Ya. Nah, salah satu berita yang diberikan oleh para malaikat itu adalah damai sejahtera di bumi. Apa buat semua orang? Damai sejahtera di bumi untuk semua orang. Setiap orang begitu kelahiran daripada Tuhan Yesus akan merasakan peace. Ya, apakah dia akan merasakan peace on earth di dalam dunia ini? Tidak. Dikatakan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tidak semua orang mendapatkan damai sejahtera ini. Tidak semua orang merasakan peace on earth. Lalu earth ini menjadi peace. Tidak. Peace ini hanya pada apa? Orang-orang yang berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan hal ini. Di mana peace kita pada waktu hari Natal? Ya, kita pergi, tapi sayang sekali pada saat ini tidak boleh oleh gubernur ya. Kalau dulu misalnya, hotel-hotel bintang 5 bikin acara Christmas dinner, harganya 10 juta dengan panggil artis-artis. Artis-artis laku deh tuh kalau Natal tuh, ya. Sebab ini dijual di hotel-hotel dengan harga yang mahal, bukan main, dengan harga selangit begitu kan. Nah, sekarang sih nggak bisa ya. Tapi apa melalui acara itu kita mendapatkan peace? Mendapatkan peace on earth. Apa kita dapatkan? Gembala-gembala ini miskin. Mereka tidak seperti orang Majus bisa kasih persembahan emas, kemenyan, dan mur yang mahal-mahal pada waktu itu. Mereka tidak bisa. Mereka datang, mereka menyembah Tuhan Yesus, ya. Lalu kemudian mereka pulang dengan gembira sambil memuji, sambil memuliakan Allah. Karena apa? Karena ada peace sekarang di dalam hatinya.
Dan peace ini hanya bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apakah waktu Natal kita merasakan peace ini? Ya, apakah sungguh kita merasakan pada waktu hari Natal, wah, damai sejahtera di bumi? Damai sejahtera seperti kita ketahui ya, bukan sejahtera, ya, bukan dalam keadaan damai. Damai sejahtera, peace itu adalah sebuah keadaan di mana kita merasakan tenang meskipun di dalam badai, meskipun lagi bergelombang, tetapi kita tetap di dalam hati kita bisa merasakan peace. Ya, pada hari Natal ini kita mungkin tidak lepas daripada pandemi, ya. Tidak berarti bahwa setelah hari Natal kemudian coronavirus semua kemudian itu virus mati semua, tidak. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti demikian, Tuhan bisa memberikan peace di dalam hati kita. Kalau kita berkenan kepadanya. Bapak Ibu, kita masih 4-5 hari lagi menjelang hari Natal. Bagaimana kita mau lewati? Apakah kita mau sungguh-sungguh menjadikan Natal tahun ini adalah Natal yang bermakna bagi kita? Di mana kita boleh di tengah-tengah pandemi seperti ini justru kita merasakan peace on earth di bumi. Tapi tidak semua orang Kristen, maafkan. Tapi bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Mau gak Bapak Ibu berkenan kepada Tuhan? Mau gak Bapak Ibu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan menikmati Natal ini seperti para gembala? Mereka pulang karena peace di hati mereka, karena damai sejahtera di hati mereka. Mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah karena pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu mau gak mengalami Natal seperti demikian? Doa kepada Tuhan. Supaya Bapak Ibu boleh berkenan kepada Dia dan merasakan peace itu di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, apakah setiap hari Natal kita dapat merasakan damai sejahtera Allah, peace daripada Tuhan, atau sekedar ceria Natal dengan hal-hal yang duniawi yang sebentar akan hilang seperti uap air? Bapak Ibu minta kepada Tuhan yang mengasihi kita, dan Dia akan memberikan kepada kita sesuai dengan kasih karunia-Nya. Agar Natal pada tahun ini tetap menjadi Natal yang malah paling bermakna buat kita. Karena di tengah-tengah pandemi Tuhan dapat memberikan peace ini kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini, menjenguk kami yang rendah. Meskipun kami kurang rendah hati seperti para gembala. Tolong Tuhan setiap kami belajar dari kedatangan-Mu. Kami boleh melihat kerangka acuan kami di bawah terang firman Tuhan. Dan kami boleh merasakan peace itu di dalam hati kami. Ya Tuhan, kami orang berdosa. Masih banyak perbuatan dosa yang kami kerjakan dan mendukakan hati Tuhan.
Tapi tolong ya Tuhan, Natal pada tahun ini kami tidak terlewatkan. Tapi biarlah damai sejahtera Tuhan boleh tetap menguasai setiap kami. Sehingga dengan demikian, Natal ini kami boleh lewati dengan sungguh-sungguh merasakan peace on earth bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.